Sejarah baru tercipta di kancah futsal Asia Tenggara. Timnas Futsal Indonesia sukses menyegel tiket final Piala AFF Futsal 2026 setelah menumbangkan Vietnam lewat drama 5 gol yang berakhir dengan skor 3-2. Kemenangan ini tergolong istimewa. Skuad Merah Putih melenggang ke partai puncak, bukan dengan kekuatan utama, melainkan dengan mengandalkan skuad lapis kedua yang tampil luar biasa. Keputusan berani diambil oleh sang juru taktik, Hector Soto. Ia sengaja mengandalkan deretan talenta muda sebagai bagian dari proyeksi jangka panjang Timnas Indonesia. Perjudian ini terbukti ampuh. Regenerasi muda Indonesia mampu menunjukkan mentalitas juara saat meredam ambisi besar Vietnam di babak semifinal. Kejutan performa Garuda muda ini pun memicu reaksi dari mantan arsitek Timnas Indonesia yang kini menangani Jepang, Kensuke Takahashi. Sang pelatih kawakan tersebut mengakui ia tidak menyangka kedalaman skuad pelapis Indonesia bisa sekompetitif ini. Pertempuran di lapangan menunjukkan intensitas tinggi sejak peluit pertama dibunyikan. Vietnam tampil agresif dengan mengandalkan kontak fisik untuk menekan pertahanan Indonesia. Namun, disiplin taktik skuad Garuda membuahkan hasil pada menit ke-10. Sebuah penyelesaian dingin dari Andarias Karet sukses merobek jala gawang Vietnam. Dominasi Indonesia berlanjut. 6 menit sebelum turun minum, Andarias Karet kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat sepakan keras yang tak terbendung. Memasuki babak kedua, Vietnam sempat memperkecil ketertinggalan melalui tembakan jarak jauh Dahai yang menghujam sudut gawang. Hanya berselang 1 menit, Indonesia langsung merespons. Kolaborasi apik antara Yogi dan Sanjaya kembali menjauhkan skor menjadi 3-1. Meski Vietnam sempat mencetak gol kedua melalui skema bola mati via touch Hu di menit ke-30, keunggulan Indonesia tetap tak tergoyahkan. Hingga laga usai, skor 3-2 bertahan untuk kemenangan Indonesia. Catatan ini sangat impresif, mengingat skuad Garuda melaju ke final dengan status tak terkalahkan. Sekaligus membuktikan bahwa kualitas pemain muda Indonesia saat ini sudah berada di level yang sangat kompetitif. Kesuksesan regenerasi ini pun menarik perhatian Kensuke Takahashi. Pelatih timnas Jepang tersebut tidak ragu melontarkan pujian atas transformasi cepat yang dialami Indonesia. Selamat untuk Indonesia. Mereka tampil sangat impresif sepanjang turnamen. Jujur saya terkejut karena meski menggunakan pemain pelapis yang minim pengalaman internasional, mereka mampu menunjukkan kekompakan dan mentalitas luar biasa di lapangan. Mereka sangat layak berada di final, ungkap Takahashi mengapresiasi progres mantan anak asuhnya. Kemenangan ini sekaligus memutus tren negatif Indonesia atas Vietnam di semifinal Piala AFF. Menariknya, jika menilik tabel peringkat dunia, Vietnam secara matematis sebenarnya lebih diunggulkan dengan menempati posisi 20 dunia. The Golden Star Warriors saat ini mengantongi seri 11,03 poin, hasil dari lonjakan performa di kalender FIFA Matchday terakhir. Di level Asia pun, Vietnam bertengger di posisi keempat, tepat di bawah raksasa seperti Iran, Thailand, dan Jepang. Sementara itu, Indonesia saat ini berada di peringkat 24 dunia dan posisi ke-6 di tingkat Asia. Meskipun sempat mengalami penurunan posisi secara administratif, posisi Indonesia diprediksi akan melonjak tajam dalam rilis FIFA Mei 2026 mendatang berkat status runner-up Piala Asia dan performa impresif di ajang kali ini. Pujian juga datang dari kubu lawan. Pelatih Vietnam, Diego Justozzi, mengakui perubahan drastis wajah futsal Indonesia di bawah asuhan Hector Soto. Justozzi menyebut Indonesia kini memainkan futsal sejati dengan gaya permainan yang indah namun tetap efektif. Namun, di balik kegembiraan lolos ke final, Hector Soto melontarkan kritik pedas. Pelatih asal Spanyol tersebut menyoroti buruknya standar kepemimpinan wasit di Piala AFF 2026. Menurutnya, pembiaran terhadap pelanggaran keras dapat mengancam keselamatan pemain. Soto menegaskan bahwa futsal adalah olahraga keterampilan, bukan rugby. Ia merasa wasit terlalu permisif terhadap aksi agresif yang menjurus kasar, seperti yang terlihat dalam laga antara Thailand dan Vietnam. Level wasit perlu ditingkatkan. Perlindungan terhadap pemain adalah prioritas utama.
Kita melihat banyak insiden kasar yang dibiarkan, dan ini buruk bagi perkembangan olahraga kita. Tugas utama wasit adalah memastikan keselamatan atlet di lapangan, tegas Soto dengan nada kecewa. Ia berharap federasi segera melakukan evaluasi terhadap kinerja wasit di kawasan Asia Tenggara. Soto menilai, tanpa ketegasan pengadil lapangan, kualitas permainan akan menurun karena pemain bertahan cenderung tampil terlalu agresif tanpa rasa takut akan sanksi. Kritik ini bukan semata untuk membela kepentingan Indonesia, melainkan demi standarisasi kualitas futsal di Asia Tenggara agar bisa bersaing di level dunia. Jika ini terus dibiarkan, ini bukan lagi futsal, tapi rugby. Dan sekali lagi saya tegaskan, ini bukan rugby, tutupnya. Kritik tajam dari Hector Soto tentu menjadi catatan penting bagi penyelenggara. Ketegasan wasit adalah kunci agar turnamen bergengsi ini tetap mengedepankan sportivitas dan kualitas teknis, bukan sekadar adu fisik yang membahayakan.